Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa maupun entitas lainnya. Nah, di sini banyak sekali entitas usaha tersebut yang kesulitan dalam identifikasi apa yang dimaksud dengan persediaan tersebut, karena kebanyakan mengasumsikan bahwa persediaan adalah barang-barang ataupun jasa yang siap untuk dijual. Padahal di dalam PSAK 14 revisi tahun 2008, persediaan ini yang dianggap atau yang termasuk dalam persediaan adalah persediaan sebagai aset yang satu, di mana aset tersebut tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, aset yang dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang ketiga adalah aset yang dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi atau pemberian jasa. Jadi yang dimaksud dalam atau yang masuk dalam lingkup persediaan bukan hanya barang ataupun jasa yang siap untuk didistribusikan atau siap untuk dijual saja, tetapi sampai ke dalam proses, bahkan sampai ke bahan-bahan baku yang tersedia atau perlengkapan yang tersedia di dalam unit atau di dalam entitas tersebut yang siap digunakan untuk proses produksi itu juga masuk dalam kategori persediaan. Dan inilah yang seringkali diabaikan oleh para entitas bisnis atau para pelaku bisnis. Suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada nature bisnis atau suatu entitas tersebut. Selain itu, dalam entitas usaha itu juga perlu diklasifikasikan, karena persediaan yang ada atau barang-barang yang tersedia yang ada di dalam suatu entitas usaha itu tidak selamanya atau bukan selalu miliknya sendiri. Di sini dapat cakupan barang dalam persediaan dalam suatu entitas usaha itu diklasifikasikan satu. Yang pertama, barang yang ada pada entitas dan merupakan miliknya. Kalau pada poin pertama ini mudah aja, dia barang dia sendiri ada dan itu miliknya, milik entitas usaha tersebut. Yang kedua adalah barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya. Barangnya siapa, Bu? Berarti ini adalah barang bukan milik dia sendiri, entah titipan atau menggunakan sistem lain. Yang ketiga, barang milik suatu entitas tetapi tidak ada di lokasi tersebut. Nah, untuk klasifikasi nomor 2 dan ketiga, di sini cukup mengalami kesulitan dalam penentuan yang terjadi pada barang dalam transit dan barang konsinyasi. Jadi penentuannya cukup susah karena dua jenis barang ini biasanya merupakan jenis barang, yaitu kategori barang dalam transit dan juga barang konsinyasi. Untuk barang dalam transit, dalam proses pembelian barang dapat saja terjadi di mana barang masih pada posisi transit. Jadi barang tersebut masih sebenarnya sudah menjadi milik dari entitas tersebut, tetapi barangnya belum ada di dalam entitas usaha tersebut. Pada dasarnya suatu barang diakui oleh suatu entitas yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap biaya transportasi. Tanggung jawab finansial ini dapat diindikasikan dari istilah pengiriman atau shipping term-nya, biasanya dikenal dengan FOB atau free on board. Yang pertama, apabila barang dikirim dengan FOB destination atau biaya pengirimannya adalah FOB destination, maka biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak pemilikannya tidak beralih hingga pembeli menerima barang tersebut. Jadi pembeli harus menerima barang tersebut agar hak kepemilikannya beralih, sehingga pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama pada periode transit. Jadi kalau barangnya masih belum nyampe ke pembeli, maka status kepemilikannya masih milik penjual. Yang kedua, apabila FOB shipping point, maka biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikannya beralih ketika barang dikirimkan. Jadi ketika sudah menentukan untuk istilah dalam pengirimannya atau shipping term-nya menggunakan shipping point, maka di sini ketika pembeli melakukan transaksi dan membayar biaya pengirimannya, maka hak kepemilikan sudah jatuh ke tangan pembeli. Kayak gitu ya. Untuk penjelasan
singkatnya terkait dengan FOB-nya atau shipping term yang biasa dilakukan oleh suatu entitas usaha. Klasifikasi barang persediaan selanjutnya adalah penjualan secara konsinyasi. Metode konsinyasi merupakan salah satu metode untuk meningkatkan penjualan. Jadi konsinyasi ini nantinya barang-barang tersebut akan dititipkan pada suatu entitas lain, di mana penjual setuju untuk menerima barang tanpa ada kewajiban apapun kecuali perawatan dan penjagaan terhadap kehilangan dan kerusakan hingga barang tersebut terjual kepada pihak lain. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pembeli, milik pemilik barang, bukan milik pembeli ya, milik pemilik barang, dan pemilik barang tetap akan mencatatnya sebagai bentuk persediaan. Pihak penjual yang dititipkan barang tersebut tidak mengakui barang tersebut dalam persediaannya karena itu adalah hanya barang titipan saja, barang yang dititipkan ke unit usaha mereka. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasi. Contoh dari kegiatan ini adalah ketika contohnya adalah mall ya. Mall itu misalkan saja menjual barang-barang yang mereknya ada banyak banget, ada ratusan merek. Apakah mall itu mengusahakannya sendiri semuanya? Tentu saja tidak. Di situ sebagian besar adalah barang-barang konsinyasi. Jadi titipan dari merek A, merek B, merek C, dan seterusnya. Sedangkan karyawan yang menjaganya siapa? Ya pihak mall itu sendiri, kayak gitu ya. Jadi barang-barang, makanya ketika Anda berbelanja mungkin ya di suatu unit usaha atau unit bisnis, misalkan saja di Matahari kayak gitu. Kemudian Anda membeli pakaian, di situ Anda akan menerima kwitansi ya, kwitansi sementara sebelum Anda menuju ke kasir. Kalau Anda sempat baca dan teliti, di situ akan disebutkan bahwa barang tersebut merupakan barang konsinyasi. Nah, kayak gitu. Kemudian semua pencatatannya itu bukan milik dari departemen store tersebut, tetapi milik dari perusahaan yang menitipkan barang tersebut. Itu contoh yang gampang, yang mudah kita temui pada saat ini. Dalam pengukuran persediaan, masalah utama yang ada menurut PSAK nomor 14 adalah persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Mana yang lebih rendah dipilih ya. Pengukuran persediaan yang dibahas di sini meliputi biaya persediaan, sistem pencatatan persediaan, dan asumsi arus biaya, serta yang ketiga nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan. Dalam penentuan biaya persediaan perlu diperhatikan ya biaya-biaya yang melingkupinya atau mencakup yang terlibat dalam biaya persediaan tersebut. Yang pertama adalah biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali. Kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali kepada otoritas pajak. Kemudian biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan juga jasa. Yang kedua ada biaya konversi. Jadi dari namanya aja sudah bisa kita lihat konversi itu merupakan perubahan ya. Jadi terjadi biaya perubahan. Nanti contohnya adalah biaya-biaya yang digunakan untuk mengubah suatu produk yang awalnya dari bahan mentah menjadi barang suatu produk atau menjadi barang jadi kayak gitu. Biaya konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi barang baku atau bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi, meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Kemudian mungkin ada bahan baku, biaya bahan tidak langsung, dan lain sebagainya. Termasuk juga alokasi sistematis biaya untuk overhead produksi yang bersifat tetap maupun variabel yang digunakan, atau intinya semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas produksi, untuk mengkonversi, untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun menjadi barang jadi. Yang ketiga, biaya lainnya, yaitu biaya lain-lain yang timbul dalam proses atau dalam rangka persediaan tersebut sampai barang tersebut tersedia siap berada di lokasi. Misalnya biaya untuk desain dan biaya produksi yang ditunjukkan untuk konsumen yang lebih spesifik lagi. Dalam persediaan, sistem pencatatannya terdapat dua metode. Yang pertama adalah sistem periodik dan yang kedua sistem perpetual. Yang periodik adalah sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan yaitu jumlahnya ditentukan secara periodik
yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock of name, perhitungan secara barang secara real ya. Kemudian yang kedua sistem perpetual, yaitu sistem pencatatan persediaan di mana pencatatan yang up to date terhadap barang persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Jadi perbedaannya adalah kalau periodik itu tidak selalu ketika ada penambahan atau pengurangan barang kemudian langsung dicatat, tidak, tetapi biasanya dilakukan secara stock of name, yaitu stock of name itu perhitungan secara menyeluruh atas seluruh barang yang ada di barang real yang ada di dalam suatu entitas tersebut. Kalau perpetual itu lebih up to date karena setiap kali terjadi perubahan langsung dicatat, setiap terjadi perubahan langsung dicatat. Berikut perbedaan antara pencatatan persediaan sistem perpetual dan sistem periodik. Yang kita bisa lihat adalah dari penjualan 600 unit ya. Saya langsung ke penjualan 600 unit pada harga 24.000. Di situ untuk sistem perpetual di jurnal melakukan penjurnalan 2 kali, yaitu untuk yang pertama piutang dagang pada penjualan, begitu pula di sistem periodik, dan yang kedua adalah masuk pada data update untuk persediaannya, beban pokok penjualan pada persediaan. Tapi di sistem periodik tidak dilakukan penjurnalan 2 kali. Selanjutnya adalah penjurnalan pada akhir periode. Untuk sistem perpetual tidak dilakukan penjurnalan tetapi langsung dihitung jumlah persediaan yang ada, yaitu dengan melakukan penjumlahan dari seluruh transaksi yang ada, dari persediaan awal ditambah ketika dia melakukan pembelian, dikurangi dengan penjualan, ditambah dengan ketika dia mungkin melakukan penjualan kembali atau melakukan pembelian. Sedangkan pada sistem periodik dilakukan penjurnalan, yaitu persediaan akhir, beban pokok penjualan pada pembelian pada persediaan awal.